kita akan berbicara tentang stakeholder yang dilakukan dalam program pengabdian dan nantinya akan ada hilirisasi produk, apapun produk itu yang bisa dihilirisasi berbentuk KI. Nah, hari ini alhamdulillah yang bisa hadir, yang berkesempatan memberikan share ilmunya kepada kita semua. Yang pertama, Ibu Prof. Dr. Indah Dihati, guru besar dari peternakan, ya Bu. Ya. Dari Universitas Muhammadiyah Malang. Dan yang kedua, nanti mengulik tentang KI-nya, kekayaan intelektualnya, ada Bapak Dr. Alfie Wonder, dan Fakultas Teknik yang sekarang juga menjabat sebagai Kepala KI, ya Pak, dari Universitas Negeri Malang. Terima kasih Ibu Bapak atas rawuh dan datangnya menyempatkan diri untuk kita share ilmu di majelis yang mulia ini. Oke, masing-masing akan kami berikan waktu kurang lebih maksimal 20 menit supaya nanti respon dan tanggapan atau tanya jawab optimal. Kesempatan yang pertama kami berikan kepada Prof. Indah, disilahkan. Oke, terima kasih Bu Isna, Ibu cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini dengan teman serumah saya yang lain, Bapak Alfian. Selamat berjumpa kembali di udara. Ya, Bu Indah. Kalau di darat kita jarang ketemu ya, Pak. Ketemu ya. Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba untuk menyampaikan sebetulnya ini pengalaman. Ya, kalau dibandingkan dengan Bapak Ibu sekalian mungkin sama, tidak bermaksud menggurui ya. Nanti kita bisa share bagaimana kita mengelola sumber daya yang kita punya untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Sudah dibuka share screen-nya ya Pak Baya, saya langsung ya. Bisa Bu, silakan. Terima kasih Bapak Ibu, saya langsung saja menyampaikan. Sudah kelihatan ya Pak? Sudah? Sudah kelihatan? Di slide show. Baik, saya sampaikan kemarin judul yang diminta oleh Bu Eni adalah strategi kerjasama stakeholder dalam pengembangan masyarakat. Saya mau bercerita dulu kenapa kok kita mengambil judul ini, karena kemarin kalau Bu Eni sih mintanya strategi kerjasama dengan pemerintah daerah, tapi sebetulnya stakeholder kita tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga stakeholdernya yang lain ya. Sebentar ini kok nggak kelihatan ya di saya. Oke, baik. Yang pertama yang mau saya ceritakan adalah soal community development. Nggak bisa. Kelihatan ya Pak Bay? Kelihatan Bu. Diperbesar. Slideshow. Screen zoom? Slideshow. Iya, oke. Oke, sip. Oke, baik. Sudah kelihatan? Sudah. Oke. Saya lanjutkan, sebetulnya apa yang menjadi core di dalam community development? Kita sebetulnya sudah punya semua. Ketika kita mau menggerakkan masyarakat atau mengembangkan satu kegiatan di dalam masyarakat atau pengembangan di dalam masyarakat, mesti yang pertama kita akan ketemu dulu itu apa permasalahan utamanya atau tujuan utamanya dari kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua, ada kemungkinan nggak kita bisa bekerja sama untuk mengembangkan masyarakat tersebut. Yang paling penting adalah kita perlu mengetahui kekuatan apa atau modal apa yang dipunyai oleh
satu kelompok atau satu komunitas atau satu lembaga di dalam masyarakat itu yang mau kita kembangkan. Yang paling penting bagi kita adalah ada keseimbangan, ada keadilan di antara hostnya dengan stakeholdernya. Stakeholdernya itu bisa siapapun. Dan yang berikutnya adalah partisipasi dari masyarakat tersebut. Jadi istilahnya kita tidak jeruk makan jeruk. Jadi artinya kalau kita mempunyai kegiatan, ya harus berasal atau yang bergerak itu justru dari masyarakat. Yang terakhir adalah empowerment atau pemberdayaan dari dari masyarakat atau komunitas. Apa yang menjadi modal kita dalam community development? Yang pertama tentu saja pengembangan masyarakat yang menjadi modal adalah informasi. Yang kedua adalah sociality atau modal masyarakat atau yang juga penting. Karena kalau kita menggerakkan masyarakat, kita sangat tergantung kepada sumber daya di komunitas tersebut atau di dalam masyarakat tersebut. Yang berikutnya adalah supporting atau pendukungnya. Nah, ini pendukungnya ini banyak. Jadi saya ambil contoh kayak klaster pertanian gitu ya. Nah, yang bergerak tinggi dengan masyarakatnya, tetapi juga pihak lainnya. Mas Pai, bocor. Ini adalah koneksi hubungan antara satu dengan yang lainnya, baik itu hostnya, baik itu stakeholdernya, atau itu. Yang berikutnya adalah collaboration atau kerjasama di antara berbagai pihak atau di antara masyarakat dengan hostnya. Kemudian kalau kita nih dari perguruan tinggi atau kita dari lembaga penelitian atau kita dari satu komunitas atau kita dari satu istilahnya kelompok seperti Flipmas ini gitu ya. Sebetulnya fungsinya kita di mana? Sebetulnya fungsinya kita ada di teknologi. Di sini terlihat bagaimana satu teknologi berperan di dalam pengembangan masyarakat. Jadi dari satu community, kemudian kita ada pengembangan di masyarakatnya, kemudian bagaimana kita pemberdayaan masyarakat. Nah, teknologi itu akan menaikkan istilahnya kalau di dalam produksi itu mungkin nilai tambah ya di dalam kegiatan pengembangan masyarakat. Sehingga ada pada suatu saat nanti dengan adanya inovasi teknologi itu sesuatu atau sumber daya alam atau sumber daya manusia yang ada di dalam masyarakat itu kemudian nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat itu sendiri. Nah, sekarang kalau kita mau melakukan satu kegiatan pengembangan masyarakat, saya nggak terlalu detail saya menjelaskan soal apa, bagaimana, dan bagaimana seharusnya. Saya cuma akan menampilkan modelnya saja. Kita ada, kalau yang sering dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian mungkin double helix ya, kemudian nanti ada lagi model triple helix, nanti mungkin ada lagi model pentahelix. Semuanya bisa dilakukan di dalam kegiatan komunitas community development atau pengembangan masyarakat. Kalau double helix berarti ada dua lembaga yang bekerja sama di sana atau ada dua kelompok yang bekerja sama di sana. Host bisa siapa saja. Bisa kita sebagai perguruan tinggi, bisa lembaga sumber daya masyarakat lainnya, bisa pemerintah atau perusahaan. Stakeholdernya juga bisa siapa saja. Di sini saya ambil contoh kelompok masyarakat, UMKM, kemudian koperasi, yayasan atau LSM misalnya, komunitas atau lembaga. Contoh kita ambil misalnya host perusahaan, dia punya CSR, kemudian sasarannya dia siapa, kelompok masyarakat tertentu. Itu double helix. Nah, bagaimana menggerakkan host ini bisa bekerja sama atau menggerakkan stakeholdernya ini atau masyarakatnya ini, bagaimana? Nah, ini yang harus kita cari tadi itu, atau core-nya atau modalnya apa yang mau kita kembangkan di sana. Kemudian yang berikutnya adalah triple helix. Ada host-nya, ada supporting-nya, ada stakeholder-nya. Jadi host-nya bisa kita perguruan tinggi, yayasan atau LSM, atau mungkin bahkan host-nya bisa pemerintah, boleh saja, atau perusahaan. Nah, nanti supporting-nya di sini kalau kita perguruan tinggi, supporting-nya mungkin bisa pemerintah,
bisa perusahaan. Stakeholdernya bisa kelompok masyarakat, UMKM, koperasi, komunitas, atau lembaga. Nah, ini juga kita sering mengerjakan kalau di programnya Dikti itu dulu PKW ya, program kegiatan berbasis wilayah. Jadi ada pemerintah daerah, ada perguruan tinggi, kemudian ada kelompok masyarakat. Kalau di pertanian kayak saya Gapoktan atau kelompok ternak. Kalau di teman-teman sosial mungkin bisa juga satu UMKM atau satu kelompok masyarakat atau komunitas tertentu misalnya ya. Kalau di pariwisata mungkin bisa kelompok sadar wisata misalnya gitu, Pokdarwis misalnya seperti itu. Ini yang triple helix. Kalau di programnya ada satu lagi juga ada triple helix tuh, kalau dulu ada Highlink ya, kalau sekarang saya nggak tahu ada apa enggak karena saya udah lama nggak bergaul dengan Dikti gitu. Nah, nanti ini bisa bisa dilihat kita mau pilih yang mana. Yang paling gampang tentu saja yang paling sederhana yaitu double helix. Kalau triple helix kita harus sudah punya supporting lembaga yang lain seperti pemerintah daerah atau perusahaan atau komunitas yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah pentahelix. Nah, pentahelix ini lebih kompleks lagi, tetapi menurut saya justru tingkat keberhasilan yang tinggi justru di pentahelix gitu. Karena semua lembaga atau semua istilahnya kelompok yang merasa itu berperan di dalam mengembangkan komunitas development ini atau pengembangan masyarakat ini ikut berperan di situ. Contoh yang menjadi host bisa perguruan tinggi atau lembaga. Kemudian supportingnya bisa pemerintah daerah, perusahaan atau industri pendukung. Kemudian stakeholdernya bisa masyarakat atau kelompok masyarakat atau UMKM atau koperasi atau komunitas. Saya terbiasa bergerak di pentahelix karena satu, kita ambil contoh, misalnya kita menggerakkan UMKM beras organik. Kalau enggak dari pemerintah daerah tidak mendukung, sulit. Ya, kenapa? Karena itu hubungannya nanti dengan program prioritas di dalam daerah tersebut. Kemudian harus ada perusahaan, minimal industri pendukung atau perusahaan untuk memasarkan produk tersebut atau bekerja sama untuk memasarkan produk tersebut. Yang jelas kalau masyarakatnya harus ada, kalau nggak ada masyarakatnya nanti siapa yang mau kita bangun gitu kan. Nah, ini perusahaan ini bisa saja bukan perusahaan marketing, tetapi bisa saja perusahaan yang memasukkan CSR-nya di dalam kegiatan tersebut. Seperti contohnya BUMN ya, BUMN. Nah, itu juga bisa. Atau mungkin perusahaan bisa saja BUMDes, badan usaha milik daerah. Atau BUMDes mungkin di industri pendukung juga boleh, nggak apa-apa. Kalau BUMDes tersebut memang punya industri ya, yang bisa mensupporting kegiatan di dalam pengembangan masyarakat tersebut. Ya, di mana posisi kita? Kita punya modal banyak sekali, tapi yang kadang-kadang baru kita manfaatkan adalah teknologi aja begitu. Padahal kita punya modal yang lain. Kita punya modal sumber daya manusia. Contohnya ada mahasiswa, ada dosen-dosen muda, ada tindik yang lain, ada kepala laboran, ada mungkin orang-orang yang bekerja di kebun atau orang bekerja di eksperimental farm dan seterusnya. Itu merupakan sumber daya kita yang bisa kita gunakan nanti untuk menjadi tenaga pendamping. Kalau dosennya mungkin expert ya, kalau kita sudah S2 sudah bisa kita katakan sebagai expert atau tenaga ahli. Kemudian sarana prasarana, kita punya banyak sarana prasarana yang ada di kampus, laboratorium juga bisa kita manfaatkan, baik laboratorium fisik maupun laboratorium teknik dan seterusnya itu bisa kita manfaatkan. Yang berikutnya adalah yang bisa kita manfaatkan adalah inovasi, teknologi, ilmu pengetahuan, sistem atau model atau manajemen yang kita kembangkan di perguruan tinggi kita. Pilihannya sekarang kita mau jadi host atau supporting. Kita bisa menjadi host. Kalau kita nggak punya dana, kita bisa dapatkan dana dari Ristek misalnya seperti itu atau dari Dikti. Itu fungsinya kita sebagai host, sebagai pengelola. Karena kita mendapatkan dana itu untuk dikelola, kemudian dilaksanakan. Sebagai supporting, pendukung. Boleh juga, nggak apa-apa. Saya sering sekali sebagai supporting atau sebagai pendukung. Kadang di dalam kegiatan Flipmas juga kita ada yang posisinya sebagai host, ada posisinya juga sebagai supporting kan gitu.
Kan nggak semuanya sebagai ketua, tapi ketuanya cuma satu perguruan tinggi aja, yang lainnya sebagai anggota untuk mensupport inovasi teknologi apa yang bisa kita sampaikan untuk pengembangan masyarakat tersebut. Ya. Pemerintah daerah, baik bekerja sama dengan lembaga, baik bekerja sama dengan perusahaan, atau bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang lain, yang punya satu tujuan utama. Yang penting, yang pertama adalah kita mengetahui dulu kelompok masyarakat ini, atau kita kita mau bekerja samanya dengan siapa. Misalnya kita mau bekerja sama dengan pemerintah daerah, ya kita harus tahu dulu visi misi, tujuannya, programnya dari pemerintah daerah itu apa aja. Kemudian kalau kita dengan perusahaan juga sama, visi misi, tujuan, programnya mereka apa saja. Bu, kalau itu udah lama. Kalau yang kita yang mau baru bekerja sama gimana? Ya itu kita belajar dulu. Mau to know dulu, ya kita tahu dulu mereka itu siapa, kemudian dia punya program apa, kemudian dia ada nggak yang kira-kira mereka sama kita itu satu visi gitu, atau satu tujuan begitu ya. Terus kemudian mereka tidak punya expertnya, nah itu yang harus kita cari justru itu. Ketika kita tahu visi, misi, tujuan, programnya mereka, nah kemudian sumber daya yang mereka punya itu apa. Nah kita masuk di situ. Kalau mereka nggak punya sumber dayanya, kemudian kita ada sumber dayanya, ya udah mulailah berkenalan, berkomunikasi. Awalnya memang komunikasi, nggak ujuk-ujuk kita kasih proposal ke mereka, mereka terus mau bekerja sama dengan kita, termasuk dengan pemerintah daerah. Kalau kita mau bikin program apa sih sekarang yang berbasis wilayah tuh PKW itu ya. Kalau kita mau program berbasis wilayah, kemudian tiba-tiba kita datang ke satu kabupaten, tiba-tiba kita mau minta kerjasama untuk program tersebut. Ya, bahasa halusnya mereka, kami belum ada program gitu aja bilangnya. Sebetulnya mereka kaget, loh kok tiba-tiba begini ya. Nah yang paling baik adalah kita berkomunikasi dulu, berkenalan. Kalau bisa ya karena kita ekspor, mereka konsultasi apa ya kita layani lah mereka, kita layani gitu ya. Lembaga ataupun perusahaan ataupun pemerintah daerah. Baru di situ akan muncul kerjasama. Ketika mereka sudah tahu bahwa ada yang bermanfaat bagi mereka ketika mereka berkenalan dengan kita atau ketika mereka tahu kita begitu ya. Nah, saya rasa itu nanti akan mudah untuk masuk bekerja sama. Nah, kemudian baru kita kemudian mengadakan kegiatan bersama atau modal bersama. Yang dimaksud modal bersama bukan artian kita juga memberi materi sesuai dengan apa yang diminta mereka, enggak. Modal itu bisa macam-macam. Ada modal ilmu pengetahuan, ada modal teknologi, ada modal inovasi, ada modal sosial, ada modal manajemen, ada modal sistem. Kita punya banyak sekali modal yang bisa kita manfaatkan untuk kita bisa bekerja sama dengan orang lain atau bekerja sama dengan stakeholder kita. Termasuk misalnya CSR, BUMN, atau apa, kalau di saya biasanya dengan Bank Indonesia begitu ya, mereka nggak punya expert pertanian. Kita punya gitu loh. Nah itu kita bisa bekerja sama untuk bersama-sama mengembangkan masyarakat. Ya. Yang perlu kita ingat, stakeholder itu sumber belajar. Jadi dia tidak cuma dia sebagai pemilik modal, dia tidak hanya sebagai pemilik dana, tetapi juga dia bisa sebagai sumber belajar. Saya sering sekali banyak belajar begitu. Dulunya saya nggak ngerti itu maksudnya kontrak ini seperti apa, SPK itu seperti apa. Kalau pencairan harus bagaimana, apa yang harus kita siapkan. Akhirnya karena kita belajar, oh ternyata sistemnya mereka seperti itu. Tiap daerah mempunyai sistem yang berbeda. Tiap perusahaan mempunyai sistem yang berbeda. Tiap lembaga punya sistem yang berbeda. Kemudian manajemen kita bisa belajar banyak dari mereka. Oh ternyata supaya selesai tepat waktu, kemudian semuanya bisa dikerjakan dengan baik sesuai dengan targetnya, kita harus begini. Dan kalau kita bekerja sama dengan satu lembaga kayak Bank Indonesia itu strict banget itu manajemennya ya. Kita harus kasih laporan mereka setiap bulan, kemudian laporan harus terserap dana sekian persen dalam setiap bulan dan seterusnya. Kemudian ilmu pengetahuan, inovasi teknologi selalu ada dimanapun. Jadi jangan kita kemudian merasa bahwa IPTEX itu hanya ada di perguruan tinggi. Enggak dimanapun ada. Di UMKM juga ada
ipteks ya, ilmu pengetahuan teknologi seni atau inovasi itu ada semua. Nah itu justru kita akan mendapatkan itu banyak dari stakeholder kita. Yang itu akan memperkaya kita sehingga kita justru nanti akan menemukan atau mengembangkan lagi inovasi-inovasi atau teknologi-teknologi yang justru bisa kita kembalikan lagi ke masyarakat yang nantinya akan mengembangkan masyarakat tersebut. Yang berikutnya sosial budaya. Nah, sosial budaya itu menjadi kunci. Contoh, kita biasa di Malang, kemudian saya harus mendampingi masyarakat yang ada di Situbondo misalnya yang sangat berbeda jauh karakter budayanya, karakter sumber daya manusianya. Nah, itu yang kita justru banyak belajar. Oh, ternyata kalau di Situbondo dengan latar belakang budaya orang Madura, kita harus bisa begini. Ya. Kemudian mereka tuh punya ini. Nah, itu seperti itu. Sumber daya alam itu juga bisa menjadi sumber belajar kita. Contoh, saya pernah hampir putus asa itu. Namanya saya orang peternakan, bukan orang pertanian, ya kan nggak ngerti tanam padi itu seperti apa. Kemudian saya belajar, ternyata kenapa itu pertumbuhannya padi itu nggak bagus, ternyata ada pencucian hara, karena air dari sumber itu terus-menerus mengaliri sawahnya mereka. Nah, kemudian, harus diapakan ya dengan, kan kita nggak mungkin menghentikan sumber air, kalau kita tutup malah kita tidak menjadi barokah untuk mereka sumber airnya karena debitnya besar sekali. Akhirnya kita ada satu teknologi yang biasanya orang zaman dulu kerjakan di daerah situ. Kemudian ayo Kak kita coba kita mengalihkan aliran ini dengan sistem drainase di tempatnya mereka dengan sistem sodetan gitu ya. Itu pun teknologi itu kita dapatkan di lapang gitu. Ternyata akhirnya pertumbuhannya membaik, terus kemudian pencucian haranya semakin berkurang ya, ketika ada pengembangan dari bagaimana kita mengelola sumber daya alam. Yang berikutnya sumber daya manusia. Yang jelas kita bisa banyak belajar dengan sumber daya manusia yang ada di stakeholder kita, baik itu dari perguruan tinggi lain, dari industri, dari perusahaan, atau dari lembaga yang lainnya. Ya, nah itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, nanti kita berdiskusi saja untuk saya memang hanya poin-poinnya aja saya berikan, nanti kita bisa banyak berdiskusi untuk bagaimana kita mendekatkan diri dengan stakeholder kita sehingga kita bisa melakukan kegiatan pengembangan masyarakat. Ada yang menarik ini. Saya punya kegiatan di Kalimantan dengan di Papua. Nggak kenal saya sama pemerintah daerah Kalimantan dengan Papua. Kuncinya satu, Bapak Ibu sekalian. Publikasi. Publikasi kalau bisa nggak cuma publikasi ilmiah, tapi kita juga publikasi populer. Kalau publikasi ilmiah, orang yang baca di jurnal-jurnal ilmiah atau tulisan ilmiah yang baca soal teknologi kita atau inovasi kita. Tetapi masyarakat umum bacanya biasanya dari ilmiah populer. Saya sering diminta untuk membantu satu lembaga atau satu masyarakat karena dia membaca. Apalagi kalau Flikmas sekarang kan udah punya YouTube, udah punya Instagram, udah punya Twitter dan segala macam. Saya rasa itu akan lebih mudah untuk memamerkan kekayaan kita. Kita ini orang paling kaya sedunia ya. Di Jawa Timur. Mungkin nggak ada lagi yang sekaya kita. Kenapa kita bisa kaya raya? Kita berapa ratus perguruan tinggi? 100 lebih ya? Jawa Timur 350-an. 300 anggota Flikmas? Oh, anggota Flikmas. Oh, belum seluruh perguruan tinggi. Flikmas mungkin ada sekitar 130, 140. Ada. 140 itu expertnya ada berapa? Banyak sekali, mahasiswanya ada berapa banyak sekali, inovasi teknologinya ada beratus-ratus yang bisa kita manfaatkan untuk masyarakat kita gitu ya. Nah, itu yang kita ini orang paling kaya di Jawa Timur itu. Karena kita punya sumber daya yang tidak terbatas. Karena ilmu pengetahuan itu selalu berkembang. Mau kemana arahnya itu selalu berkembang. Dan kita bisa publikasi setiap hari itu mungkin 1 atau sampai 5 ilmu ipteks ya, atau inovasi atau teknologi. Orang pasti baca, suatu saat orang pasti baca. Oh ternyata Jeng Isna itu biasa mendampingi pembatik yang ada di Sidoarjo misalnya. Oh kalau begitu nanti pada suatu saat
Pasti ada begitu, Bu. Betul. Saya kemarin ditelepon ada orang dari Jambi, namanya Pak Aloy. Bu, saya petani timun. Kemarin saya gagal panen. Saya dengar Ibu punya obat yang bisa memperbaiki tanah sama tanaman saya. Bapak baca dari mana? Saya baca dari Republika katanya. Republika online. Anak saya buka-buka katanya di handphone. Dia telepon. Artinya apa? Kita bisa menjadi atau bisa bekerja sama dengan siapapun ketika orang tahu kita. Kalau kita diem aja, nggak nulis apa-apa, nggak mengabar-ngabarkan apa-apa, ya orang nggak akan tahu. Nah, kalau orang udah tahu, ya pasti dia akan menghubungi kita suatu saat. Bank Indonesia Kalimantan dengan Bank Indonesia Papua, mereka tahu karena saya setiap berkegiatan dengan Bank Indonesia di Jember, itu dipublish di antara di Bank Indonesia Sentral di Jakarta. Sehingga mereka tahu, oh itu ada expert dari Malang yang bisa mendampingi petani untuk pengembangan pertanian. Itu contoh Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak apa-apa lah kita agak-agak GR sedikit gitu ya. Agak-agak narsis gitu nggak apa-apa. Kalau narsis untuk kebaikan saya rasa nggak masalah, nggak apa-apa. Bapak Ibu silahkan, gembar-gembornya adalah gembar-gembor soal inovasi teknologi kita, tapi jangan gembar-gembor yang lain ya. Kita punya tas Hermes baru misalnya, jangan. Jadi gembar-gemborlah inovasi teknologi kita. Karena itu yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang. Ini COVID, kayak COVID sekarang ini. Saya punya peternak di Mojokerto, ujuk-ujuk. Saya nggak tahu, nggak pernah dampingin Mojokerto soal ayam, saya dampingin Mojokerto soal itik. Mungkin tiba-tiba dia datang ke rumah saya. Ibu, mohon saya dibantu, katanya. Pakan harganya semakin meningkat. Kemudian harga ayam broiler semakin turun, karkasnya. Kita rugi, Bu, katanya. Gimana caranya mengefisiensikan pakan? Saya dengar dari peternak di mana Lamongan apa Bangil apa saya lupa, itu mereka pakai probiotik Ibu, katanya hasilnya bagus. Itu mulut ke mulut loh, bukan kita publikasi. Tetapi bagi kita ketika peternak itu bicara mulut ke mulut, itulah publikasi gitu loh. Makanya kita bantu untuk memudahkan dengan publikasi di media massa. Saya mau beli Bu probiotiknya Ibu, cara pakainya gimana? Saya tanya dulu peternak saya, dia dapatkan yang efisien kayak apa? Itulah teknologi. Jadi belum tentu teknologi yang kita sampaikan dari perguruan tinggi itu cocok dengan mereka. Makanya yang harus kita afirmasi dan konfirmasi adalah bagaimana sih masyarakat tersebut, masyarakat yang sudah menggunakan teknologi kita, kemudian mereka kembangkan, itu tepat untuk mereka. Artinya apa? Stakeholder kita, kelompok masyarakat itu bisa menjadi sumber belajar kita. Akhirnya ketemulah kalau dosis untuk ayam broiler dengan probiotik saya itu gini. Dari mana itu? Bukan riset saya, tetapi dari peternak yang menggunakan teknologi kita. Itulah teknologi tepat guna. Kalau baru dari kita aja teknologi belum tepat dan berguna. Nanti kalau tepat dan berguna ketika masyarakat mengakui bahwa teknologi itu memang berguna digunakan oleh mereka. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, kalau saya suruh bicara 3 jam nggak akan selesai Bapak Ibu ya. Ini karena waktu 20 menit, kita diskusi aja. Monggo, terima kasih Jeng Isna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih Prof. Indah atas sharing pengalamannya. Memang yang berharga itu pengalaman ya Bu. Baik pengalaman yang kita berikan maupun apa yang kita dapat dari mitra-mitra kita tadi. Nah nanti informasi akan menyebar luas nih Bu, Bapak, karena ada teman-teman kita dari UM Bengkulu, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Ada Bu Yus, ada Pak Sauki juga dari Mataram. Nah, siap. Nah, tadi nyambung publikasi nih. Publikasi yang kedua ini dalam bentuk KI, nggih Pak, nggih. Jadi biar lebih pede lagi kita kemana-mana bawa profil bahwa memang benar nih kita legal, sudah ada daftarnya dan sebagainya. Jadi gimana hasil hilirisasi Abdimas, terutama karena kita ngomong di Abdimas bisa dihakikan atau di-KI-kan. Pemateri yang kedua akan menyampaikan tentang KI apa itu dan sebagainya, termasuk nanti Abdimas hilirisasi dari Pak Dr. Muhammad Alfian Mizar. Beliau juga sebagai dosen dari Teknik Industri, Teknik Mesin, Fakultas Teknik Mesin Universitas Negeri Malang, dan sekarang beliau
menjabat sebagai Kepala Pusat HKI, termasuk inkubator bisnis, komersialisasi, dan afiliasi industri. Monggo waktunya sama dengan Prof. Indah, 20 menit kami persilakan pada Pak Alfian. Baik, Bu Isna, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassyukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Prof. Indah yang kami hormati, bisa ketemu lagi, Pak Baidawi, Bu Isna. Semoga tetap sehat semuanya dan tetap semangat dengan berbagai seminar dan banjirnya webinar. Ya. Begitu kira-kira. Insya Allah apa yang disampaikan Bu Indah itu banyak manfaatnya, tapi jangan lupa bahwa semua karya-karya yang akan kita implementasikan itu perlu ada semacam perlindungan dulu supaya tidak dibajak oleh orang lain. Ya. Saya kira itu poinnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan sampaikan mengenai strategi memperoleh hak kekayaan intelektual. Ya. Saya melihat di sini banyak teman-teman yang sudah tahu tentang hak kekayaan intelektual ya, tetapi bagaimana strategi memperolehnya. Ya. Jadi kalau misalnya yang sudah pernah ya monggo untuk bisa mempertajam pengetahuan atau keilmuan tentang HKI ya. Yang belum nanti insya Allah akan tahu bagaimana apa itu HKI dan bagaimana cara memperolehnya. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi host hari ini adalah Mas Legowo. Ya. Semoga tetap jaya, tetap legowo, menerima apa itu takdir dan sebagainya. Bu Isna dari Sidoarjo ya, UM Sidoarjo ya. Ya, Pak. Ya, baik Bu Isna. Terima kasih Bu Isna. Sami-sami. Saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan. Yang pertama, kalau kita akan memperoleh sesuatu, maka kita akan bertanya, apa sesuatu itu? Apakah HKI itu? Ya, jadi ada yang mengatakan HKI, hak kekayaan intelektual, atau KI saja, kekayaan intelektual, sama itu sebetulnya. Ya, karena kita sudah apa namanya terbiasa dengan istilah HKI ya, kita gunakan HKI. Jadi makna HKI dan KI sama, hak kekayaan intelektual dan KI kekayaan intelektual sama. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini ada definisi sedikit. Jadi hak kekayaan intelektual atau HKI ini mempunyai hak hukum, yaitu kalau Bapak Ibu sudah punya HKI, apapun HKI-nya, maka diberikan hak eksklusif atau hak monopoli, memonopoli apa yang sudah dilindungi itu. Ya. Namun ada jangka waktunya, ya, yang masing-masing HKI itu berbeda-beda. Kemudian berlaku secara teritorial, artinya berlaku di wilayah di mana didaftarkan. Ya. Kecuali hak cipta, kalau hak cipta bisa berlaku secara universal. Ya. Kemudian begini Bapak Ibu sekalian, ya, HKI itu merupakan satu aset, ya, aset yang intangible, ya, tidak terwujud, tetapi bisa diidentifikasi. Ya, jadi HKI itu adalah intangible asset. Ya. Sehingga kalau Bapak Ibu punya HKI, ya, selama itu belum dikomersialkan, maka wujud manfaatnya belum kelihatan. Ya, belum kelihatan. Kalau di perguruan tinggi bisa digunakan untuk semacam pemeringkatan, untuk akreditasi prodi dan sebagainya. Jadi HKI adalah aset, intangible aset, aset tidak terwujud, tetapi bisa kita identifikasi. Ya. Ini kekayaan intelektual, definisinya nanti bisa dibaca sendiri, sudah saya kirim materinya. Namun di sini ada keyword, ya, kata kunci dari HKI adalah intelektual dan kreativitas. Ya. Nah, menurut saya di beberapa perguruan tinggi terdapat banyak invensi, banyak produk berpotensi paten atau kekayaan intelektual yang lain. Dan selain dilindungi, berpotensi untuk dikomersialkan. Namun pertanyaannya,
bagaimana cara memperolehnya, gitu kan? Jadi masalah kita sekarang adalah bagaimana cara memperoleh HKI. Ya, ya apa carane memperoleh HKI tersebut? Gitu ya. Baik, nanti kita akan diskusi tentang itu. Nah, negara ini akan memberikan hak-hak eksklusif, ya, misalnya menggunakan, memperbanyak, menyebarluaskan, mengalihkan, memberi izin pihak lain, melarang, menjual atau melisensi, memperoleh manfaat ekonomi yang lain. Ini adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pencipta atau inventor. HKI yang ditinjau dari siklus Litbang, ya ini kita mulai dari ide, kemudian R&D, ya Research and Development Activity, kemudian perlindungan, intellectual property, kemudian di situ ada market, baru profit. Nah, pertanyaannya, apakah ide bisa dihakikan? Nah, itu. Jadi kalau ide belum bisa dihakikan, ide harus direalisasikan, ya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk produk misalnya, dalam bentuk proses, ya, atau dalam bentuk-bentuk yang lain, ini baru bisa dihakikan. Jadi kalau hanya ide, saya punya ide gini, bisa nggak dihakikan? Nggak bisa. Ya, jadi harus direalisasikan dulu idenya. Melalui apa? Misalnya melalui riset, ya, atau melalui berbagai percobaan. Tidak harus riset secara ilmiah, ya, tetapi percobaan di lab yang sudah bisa membuktikan, ya, eksperimen, ya, itu bisa kita katakan semacam riset, ya, yang itu bisa menjembatani, ya, dari ide menuju ke perlindungan HKI. Tapi sekalian yang kami hormati, ada pertanyaan, mengapa sih kita dioprak-oprak kongon KI gitu ya? Dioprak-oprak itu bahasa apa, Bu Isna? Dioyak-oyak, Pak. Bahasa gaul kok, Pak. Oh iya, bahasa gaul. Dioyak-oyak, dioprak-oprak ya. Ya itu. Mengapa perlu KI? Khususnya untuk perguruan tinggi ya, karena ini peserta kita banyak jadi perguruan tinggi, ya mungkin UMKM nggak ada. Yang pertama untuk key performance indikator. Bapak Ibu sekalian, saya beritahu, kalau mengusulkan proposal, ya Pak ya, jangan lupa mentargetkan ada HKI-nya, apapun HKI-nya. Apakah merek, apakah paten, ataukah hak cipta. Itu akan disukai oleh reviewer, ya. Apalagi pengabdian masyarakat itu kalau ada nanti luarannya prototip atau TTG, kemudian ada HKI, ya, selain artikel jurnal dan sebagainya. Ya. Jadi sebagai key performance indikator baik penelitian maupun pengabdian masyarakat. Ya. Kemudian untuk penilaian angka kredit, nanti saya tunjukkan besarnya angka kredit untuk HKI. Kemudian penilaian kinerja perguruan tinggi, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau melihat atau mau menaikkan ranking perguruan tinggi, maka KI mempunyai bobot yang paling besar, ya. Paling besar, bukan yang besar, paling besar. Nanti kita lihat. Ya. Kemudian akreditasi prodi, ya. Terus penghargaan Remun. Di kami, Bapak Ibu sekalian, kalau yang punya paten sudah granted, dikasih Remun 8 juta. Ya. Saya punya 6 atau 7 paten, berarti 7 kali 8 juta, Bu Isna. Jadi bisa jalan-jalan ke Malang, kita traktir beberapa makanan atau minuman hasil dari remunerasi. Ya. Belum lagi nanti kalau KI tersebut atau produk yang sudah granted patennya tersebut, itu kita komersialkan, itu akan menghasilkan income yang tidak ternilai. Ya, nanti kita berikan contoh-contoh income yang diperoleh dari beberapa KI. Ya. Kemudian peningkatan kinerja, baik Pemda maupun perguruan tinggi. Ya. Sekarang Pemda sudah mulai mengidentifikasi. Saya kemarin dihubungi oleh beberapa pemerintah daerah, antara lain dari Bappemas, kemudian ada Balitbangprog, ya. Di sana ada berbagai inovasi, ada berbagai TTG yang diciptakan oleh masyarakat, bagaimana itu bisa dilindungi untuk rencana komersialisasi. Ya. Kemudian untuk perlindungan dan komersialisasi. Ini adalah manfaat dari KI. Ternyata banyak sekali ya manfaatnya. Sehingga teman-teman perlu kita dorong untuk memperoleh KI untuk melindungi kekayaan intelektual yang dimiliki. Ya.
Ini angka kredit. Nanti bisa diperiksa lagi Bapak Ibu sekalian di PAK ya, penilaian angka kredit untuk dosen 2019 yang sudah mulai diperlakukan bulan Juli ini. Ya. Jadi untuk paten ada 60, 50, 40, 30 paten nasional dan paten sederhana 20. Hak cipta ini 15. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin ke guru besar, ya, ingin guru besar, Bapak Ibu punya paten biasa 3 misalnya dan 1 jurnal cukup. Ya, guru besar itu butuh hanya sekitar 75 untuk kumb-nya. Jadi kalau Bapak Ibu punya 2 paten 60 ditambah dengan 1 jurnal 40 sudah 100. Ya, sudah cukup. Ya. Saya kira itu. Baik, nanti bisa dicermati sendiri begitu poinnya. Nah, ini bobotnya. Kalau kita mau ke peningkatan untuk klaster, ya, pengklasteran atau pemeringkatan perguruan tinggi, ternyata kekayaan intelektual punya bobot paling besar, Pak. 18%, ya, di atas jurnal internasional terindeks Scopus. Ya. Jadi bobotnya 18%, paling tinggi. Ya. Sehingga kalau satu perguruan tinggi itu KI-nya rendah, maka berat untuk pemeringkatannya. Nah, sehingga sekarang perlu digenjot selain jurnal terindeks, juga KI. Ya. Alasan untuk melindungi KI antara lain 70% itu untuk mencegah dipalsukan. Ya. Yang lain-lain, alasan yang lain seperti ini. Ya. Ini tujuan memperoleh KI, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kita bisa memperoleh kredit poin yang tinggi. Ya. Di samping kredit poin ada kredit koin, ya, hampir sama Bu Isna. Ya. Cuma beda P-nya saja. Ya. Cuma Bu Isna teliti itu sama, Pak. pilih yang kredit koin ini, ya Bu Isna ini. Poinnya nggak perlu Pak, yang penting koinnya kan gitu ya. Jadi kredit poin dan kredit koin. Nanti kita lihat kredit koin yang bisa diperoleh dari paten misalnya atau hak cipta atau merek ya. Kemudian untuk mengembalikan investasi, return of investment. Sekian miliar yang dikeluarkan untuk riset, ya Bu ya. Kemudian hanyalah menjadi misalnya, ya bukan mengabaikan, hanyalah menjadi semacam buku atau laporan saja, ya. Atau mungkin hanya jurnal, ya. Kalau tidak ada KI-nya, ya, sulit untuk memperoleh return of investment. Ya, dalam bentuk koin ya, koin atau komersialisasi atau materi. Kemudian bisa mendapatkan keuntungan secara sah, membuat universitas lebih mandiri. Mohon maaf, terutama PTS atau perguruan tinggi swasta ini harus menjangkau KI yang sebanyak-banyaknya dan punya nilai komersialisasi sehingga income itu tidak hanya diperoleh dari biaya kuliah atau SPP. Ya. Jadi bisa dijadikan semacam IGU, income generating unit-nya suatu perguruan tinggi. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya temuan, kemudian kita proteksi, dan temuan itu bernilai komersialisasi, kita produksi, baik produksi sendiri maupun bermitra dengan industri, dan itu laku, maka ada income generating yang bisa kita peroleh di luar SPP. Itu yang penting. Kemudian memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mendapatkan akses, ya, akses invensi atau karya cipta kita. Kemudian mengeksploitasi potensi ekonomi dari hasil penelitian atau pengabdian masyarakat. Bapak Ibu sekalian, Prof. Endah tadi menjelaskan sekian banyak riset yang beliau lakukan sudah punya nilai ekonomis yang tinggi. Ya. Semoga semuanya sudah dilindungi, artinya sudah di-KI-kan, gitu ya. Dan itu punya nilai komersialisasi. Jadi KI ini juga berfungsi untuk mengeksploitasi bagaimana kita mengeksplor hasil-hasil riset kita yang bernilai ekonomi. Ya. Kemudian jangan lupa bahwa
masyarakat punya kepercayaan akan kualitas produk. Ya, jadi kalau produk itu sudah kita KI-kan, ini menambah kepercayaan masyarakat. Kalau kita ngomong-ngomong dengan teman-teman, wah ini produknya sudah paten, ya, sudah punya perlindungan dan sebagainya. Itu maksudnya adalah produk tersebut sudah dilindungi oleh DJKI atau lembaga yang lain. Ya, jadi menambah kepercayaan masyarakat kalau produk tersebut sudah paten misalnya. Ini beberapa contoh, ya. Jadi contoh misalnya kalau dulu kita membuka sarden itu kalengnya membukanya harus pakai obeng dan palu. Kalau dibuka dengan obeng dan palu, pakai ulekan. Pakai ulekan, ya, bukanya itu. Jadi nanti yang terjadi adalah kalengnya tidak terbuka atau terbuka secara tiba-tiba sehingga isinya keluar ke muka kita semua, gitu Bu Isna ya. Jadi guys domangan soalnya kelilipan gitu ya, kelilipan sarden. Kelilipan sarden. Nah, dengan adanya ring pull ini, ya ring pull ini dipasang di atas kaleng, maka akan sangat memudahkan untuk membuka minuman atau makanan dalam kaleng. Ya. Nah, ini adalah temuan yang berupa paten sederhana. Ya. Kalau Bapak Ibu bisa menemukan hal-hal yang sederhana, kemudian banyak manfaatnya, kita berikan perlindungan, kemudian kita komersialkan. Bapak Ibu, ring pull ini pada saat itu dia bisa memperoleh royalti, ya, 2 juta US dollar per tahun. Berarti sekitar kalau dolarnya 15, berarti 30 miliar ya per tahun. Nek Bu Isna duit 30 miliar per tahun, kira-kira bingung oleh nggawe. Tiga ya apa 30 miliar. Mikirnya Ya Bu ya. bingung Pak, belum sampai Gimana, Bu? mana. Bingung gua gak orang bingung golek, bingung gua ya. Ya ini dah kedahsyatan KI kita. Kalau memang itu punya manfaat untuk masyarakat, untuk perusahaan, dan bernilai komersial. Kita bisa kaya dari KI ini. Ini yang belum banyak dieksplor dari hasil perguruan tinggi, riset atau karya-karya perguruan tinggi. Baik, ini contoh-contoh simple invention. Ya. Ini ballpoint, ada flash disk-nya. Punya apa belum Bu Isna? Oh, mau diberi toh Pak? Nggih. Aku durung duwe aku. Ini ada helm yang bisa ditancapkan. Jadi kalau kita misalnya naik Jabodetabek, ya orang-orang yang di megapolitan itu berangkat pagi sebelum subuh, pulangnya jam 8, jam 9 malam ngantuk, sementara Jabodetabeknya penuh. Dia bisa tidur sambil berdiri, aman, kepalanya nggak goyang-goyang. Kemudian ini yang suka WA seperti Bu Isna itu nggak bisa meninggalkan WA, dia pakai ini, makan mie sambil WA-an tetap bisa, ya, aman, jadi nggak usah pegang itu. Ya. Satu pegang sumpit, satunya pegang garpu atau sendok, makan mie, WA-nya tetap terbaca. Ini kalau hujan dipakai payungan, kalau enggak bisa untuk tempat apa belanja dan sebagainya. Ini adalah temuan simple invention. Bayangkan kalau misalnya ini disiram, kemudian enggak pakai ini, maka airnya bisa masuk hidung semua. Jadi habis dimandikan bisa pilek gitu ya, bisa flu karena kemasukan air. Nah yang ini kalau Bu Isna males ngepel ya, putranya suruh pakai sandal yang ada pelnya ini gitu. Jadi nanti putranya suruh jalan ke sana kemari ya, nanti kira-kira setengah jam lantainya sudah bersih sendiri. Ini adalah simple invention yang punya nilai komersialisasi. Ya. Nah, ini contoh lain, ini ada di tukang STMJ, ya, egg breaker. Jadi bagaimana memecah telur nanti supaya terpisah antara kuningnya dengan putihnya. Ya. Kemudian ini ada payung yang dikasih tambahan. Kalau seperti ini, itu nanti celana sama sepatunya mesti basah. Tapi kalau ada tambahannya ini, ya itu jadi tidak basah. Ini kalau kita gunakan untuk piknik di pantai, ya. Jadi celana yang ada ininya,
Jadi pada saat kita lapar, ya kita duduk, kemudian kita lebarkan paha kita, jadilah meja. Nah, ini sudah paten sederhana. Ya. Kemudian sepatu, kalau kita mendaki misalnya di Panderman, ya kan nggak ada cas. Ya. Nanti kita kasih cas sepatu kita, ya, ada power bank-nya. Ya. Yang ini paten saya, ya dengan nomor paten ini sedang penawaran untuk komersialisasi, untuk afiliasi dengan industri. Ini kapal penebar pakan ikan. Jadi ikannya ditaruh di sini, pakannya ditaruh di dalam, kemudian dijalankan nanti naik, kemudian menebar di sini. Ini ada sentrifugalnya. Yang semula mereka menebar pakan itu dengan dilempar. Ya, jadi saya melihat para petani tambak melempar pakan ke tambak seluas 1 hektar 3 kali sehari dengan membawa pakan kiri kanan 25 kilo, 50 kilo setiap hari 3 kali. Ya. Nah, dengan adanya ini, dia cukup duduk santai di tepi tambak, pegang remote, ya. Ini dijalankan, maka ikannya sudah kenyang semua. Ya. Ini sedang kita afiliasikan ke industri, hasil riset Universitas di Malang. Nah, contoh dampak perlindungan HKI yang lain, ya Bapak Ibu sekalian. Bu Isna, waktu masih berapa menit, Bu Isna? Waktu sudah habis, Pak. Oh, sudah habis. Waduh, ya sudah. Enggak, ditambah dikit. Ya, tambah sedikit. Wah, ini saya biasanya 45 menit sampai 1 jam, nggak apa-apa. Jangan 1 hari nggak kurang, Pak. Tapi ya gimana? Karena Provenda, mater ya masih 1/2 jam ya kuat. Ya Bu, baik ini contoh produk, maksudnya yang bisa menaikkan harga, itu aja ya. Jadi kalau misalnya kopi tanpa merek 5.000, tapi kalau kopi dikasih merek Starbucks misalnya, itu bisa 40.000. Kopinya sama, tempatnya sama, cuma beda merek saja. Tapi Bapak Ibu jangan coba-coba untuk mendirikan restoran atau rumah makan, gelasnya dikasih stempel Starbucks, ya bisa kena klaim 500 juta. Ya, seperti itu. Oke, ini adalah riset dan pengabdian masyarakat, mungkin ya, yang berpotensi KI. Cirinya apa? Sesuai dengan needs assessment, ya. Kemudian luarannya bermanfaat, bersifat aplikatif, kemudian ada komunikasi. Tadi Bu Indah sampaikan, yang penting adalah komunikasi supaya tepat sasaran, ya. Jadi baik kerjasama triple helix, ya double helix maupun pentahelix, kuncinya ada komunikasi. Ya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu kalau mau riset, ya itu kira-kira dilihat dulu apa sih novelty-nya dari invensi saya ini. Ya. Kalau nggak ada novelty, tidak punya potensi untuk dihakikan. Ya, makanya begitu riset ditanya dulu, apa sih kebaruannya? Nah, itu riset yang berpotensi Kak. Ya. Baik, waduh ini masih banyak ini Saya percepat aja ya Bapak Ibu sekalian. Jadi KI itu banyak jenisnya. Jadi ada hak cipta, ya ini hak cipta, kemudian ada hak milik industri, ya. Jadi ada paten, merek, desain industri, desain tata letak, rahasia dagang dan seterusnya. Ya. Ini contoh satu barang itu bisa memperoleh banyak KI, ya. Jadi kalau mohon maaf, misalnya HP Samsung itu berarti hak merek. Modelnya ini yang kasat mata dari luar ini desain industri. Paten ini alatnya, alat komunikasi. Di dalamnya ada sirkuit tata letak terpadu, ya perlindungan DTLST dan program-program aplikasi memperoleh hak cipta. Ya, jadi satu barang bisa memperoleh banyak pengakuan atau banyak HKI atau banyak perlindungan. Ya. Ini beberapa penjelasan mengenai hak cipta, paten, desain industri dan merek. Ya. Kemudian ini saya lewati aja.
Ini hak cipta yang bisa didaftarkan sesuai Undang-Undang 2015. Jangan lupa, meskipun ada sekian banyak hak cipta yang bisa didaftarkan, yang diakui sebagai luaran penelitian hak cipta, ya, untuk hak cipta ya, itu ada 12 saja. Ya. Sehingga Bapak Ibu kalau riset atau pengabdian masyarakat, ya, kalau mau dihak ciptakan karyanya, maka dilihat luarannya yang 12 ini saja. Ya. Ini objek hak cipta, nanti bisa dibaca sendiri. Ya, ini hak cipta. Nah, ini yang poin yang penting, Bapak Ibu kalau mau mengusulkan hak cipta, jangan lupa selain ada formulir-formulir ini, nanti ada 2 file yang penting, ya, file karya itu sendiri dan file petunjuk penggunaan dari karya tersebut. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau mendaftarkan atau memperoleh hak cipta, yang perlu disiapkan adalah pengisi form pendaftaran, mengisi surat pengalihan hak cipta, surat pernyataan keaslian, scan KTP, kemudian ada barangnya, ya, berupa file, karya, dan petunjuk penggunaan. Kemudian fotokopi KTP pimpinan, dan seterusnya. Ya. Ini kalau kita mau mendaftarkan hak cipta. Baik, ini desain industri. Kalau desain industri itu tidak melihat fungsi, tapi fitur. Jadi yang nampak dari luar saja. Ya. Ini desain industri. Ya. Ini sukses dengan desain industri. Ya. Ini desain industri secara psikologis akan mempengaruhi pembeli. Ya. Jadi kalau desain yang seperti ini dengan seperti ini akan berbeda. Ya. Ini desain kemasan. Ini desain 2 dimensi, desain 3 dimensi. Ini merek, Bapak Ibu sekalian. Ya, merek itu adalah gabungan antara kata dan gambar, termasuk komposisi warna dan sebagainya. Jadi ada gambar, kata, huruf, angka, komposisi warna, itu merek. Ya, ini contoh-contoh merek. Contoh merek. Bapak Ibu jangan menyepelekan merek. Dari merek bisa mengeksplorasi fungsi. Jadi bentuknya sama, mereknya berbeda, harganya berbeda. Padahal materialnya sama, bentuknya sama, tampilannya sama. Cuma berbeda ini aja, Toyota dan Daihatsu. Ya. Padahal ini kalau dipindah sini, ini jadi mahal. Itu. Merek bisa untuk menjamin ya quality control. Ya. Jadi kontrol barang tersebut bermutu. Bapak Ibu kalau naik Singapore Airlines dengan naik Lion mungkin lebih mantap naik Singapore Airlines. Kira-kira begitu. Ya. Tapi tidak selalu seperti itu. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu kemudian ini nanti bisa dipilih, dibaca sendiri. Ya. Ini contoh-contoh pelanggaran merek. Ya. Ini Oreo ditembak dengan rodeo. Background-nya sama, tulisannya sama, dan sebagainya. Ini sudah jadi konflik ini. Ya. Ini perlindungan merek. Merek dagang. Ya. Nah, ini saya kira ada merek kebab Turki ya oleh Babarabi yang sudah punya outlet banyak. Ya. Oke, paten. Yang penting adalah bagaimana Bapak Ibu bisa melihat kebaruan dari yang mau dipatenkan. Apa perbedaannya yang akan kami patenkan dengan yang sebelumnya? Ya, jadi ada perbedaannya. Begitu ada novelty, ada kebaruan, ya, ada modifikasi, maka akan berpeluang untuk memperoleh paten. Ya, saya kira itu Bu yang bisa saya sampaikan. Nanti selengkapnya kita didiskusi saja, bisa kita tampilkan. Nah ini di paten itu yang paling sulit adalah menulis dokumen paten. Ya, dokumen paten tahapannya adalah kita searching dulu, membuat gambar, membuat klaim, membuat deskripsi, dan membuat abstrak. Yang ini nanti ada bahasan tersendiri, Bu Wisna, tidak bisa kita
tampilkan di sini karena memang harus detail ya, namanya drafting paten. Ini informasi paten atau searching paten bisa diperoleh di link-link seperti ini. Ya, bisa saya sampaikan, nanti bisa dicoba Bapak Ibu sekalian. Ya, ini contoh deskripsi paten. Ya, ini paten yang sudah kami peroleh beberapa. Ya, oke, ini terakhir Bu Irna, terakhir ini. Jadi penutupnya, pemahaman sistem HKI dan informasi paten sangat penting bagi kegiatan berkreasi, berinovasi, dan beriset atau berpengabdian masyarakat, ya, supaya bisa membandingkan prior art, jadi temuan sebelumnya seperti apa, ya, sehingga cari dulu informasi paten. Membiasakan menggunakan informasi paten sebagai sumber ide, ya, sumber ide. Jadi dalam menggali ide-ide baru untuk menciptakan karya yang patentable dan marketable. Ya, ini keyword. Jadi kalau Bapak Ibu mau mendapatkan karya, penelitian atau pengabdian, ya, maka searching paten dulu supaya nanti karyanya lebih patentable dan marketable. Kemudian mengeksploitasi paten yang tidak didaftarkan di Indonesia yang telah menjadi public domain. Ya, jangan lupa Bapak Ibu, termasuk Bu Isna, sistem paten itu untuk kesejahteraan. Satu temuan ya bernilai komersial, ya kita bisa kaya dari situ. Cuma nanti kalau sudah kaya, jangan lupa dengan Bu Indah, jangan lupa dengan saya. Mulai sugih lali, ya. Saya kira gitu. Ya. Jadi seminar ini perlu ditindaklanjuti, ya, dengan istilahnya seminar atau workshop drafting paten. Ya. Baik, saya kira itu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Dari kami kembalikan ke Bu Isna selaku moderator. Oke, matur nuwun Pak Alfian. Jadi ada gambaran yang sangat jelas bagi kita apa itu paten dan bagaimana dan urgensinya. Monggo Ibu Bapak yang mau bertanya secara langsung dulu, di chat juga sudah ada Ibu Bapak, Pak Alfian, Bu Indah yang bertanya. Barangkali nanti bisa dijawab dari situ. Yang mau bertanya langsung, monggo. Silahkan. Pak Setiadin dari UM Bandung. Dari Muhammadiyah Bandung, monggo. Ada yang tanyakan, monggo Ibu Bapak. Sebelum nanti saya sampaikan ada yang pertanyaan Japri ini Pak. Oh ya, ada Japri, ada chat, ada langsung ya. Wow. Makanya. Monggo. Atau sambil menunggu yang mau bertanya langsung, ini ada Pak Boge nih Pak. Ya, silakan. Pertanyaan dari Pak Boge. Ini pertanyaan kita kebanyakan, nggih. Kita yang dari sosial humaniora ini kira-kira yang mau dipatenkan itu apa, Pak? Karena selama ini kan mungkin teman-teman yang dari sosial humaniora itu berpikir yang dapat paten dari teman-teman sains atau teknik gitu ya. Jadi kira-kira apa yang bisa diakses oleh teman-teman di sosial humaniora ini, atau memang harus perlu kerjasama dengan teman-teman dari sains dan teknologi. Monggo Pak Alfian. Ya, baik, terima kasih Bu Isna. Pak Boge ya? Pak Boge ya? Iya, Pak Boge. Pak Boge. Selamat sore Pak Boge. Tetap sehat Pak Boge. Gini Pak Boge, jadi dari UM Bandung ya? Pak Boge dari Bandung ya? Enggak Pak, bisa jadi. Ya, gini, banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi dari social science itu kalau selama ini kan hak cipta aja yang diperoleh, gitu ya. Nah, bagaimana cara memperoleh paten? Ya. Jadi meskipun dari teman-teman dari Saintek ya, itu disarankan juga untuk kolaborasi, ya, multidisiplin. Ya. Jadi jangan ego, sudah tidak waktunya lagi kita ego ya, ego sektoral ya. Jadi sebaiknya kita kolaborasi. Contoh begini ya. Saya orang Saintek, kalau teman-teman di social science mau memperoleh paten ya,
caranya adalah paten kan hanya ada dua, ya. Proses untuk menghasilkan produk yang bermanfaat, ya, atau produk untuk menyelesaikan masalah, ya, hanya dua itu. Selain itu nanti masuk hak cipta. Ya. Nah, teman-teman social science kan sulit sekali untuk menghasilkan proses mempatenkan proses yang menghasilkan produk atau produk menyelesaikan masalah. Ya. Nah, solusinya seperti ini. Jadi teman-teman di social science silakan kolaborasi dengan teman-teman teknik atau teman-teman MIPA. Contoh begini, contoh. Kalau misalnya saya dari ada teman dari sosiologi ya. Kan sekarang ada namanya yang tes kebohongan itu ya, lie detector ya, lie detector. Ya, sudah ada kan itu. Nah, yang belum ada adalah tes kebahagiaan. Bagaimana kalau melihat Bu Endah saat ini tuh bahagia atau tidak? Kalau senyumnya lebar, ya, maka hormon-hormon itu bisa kita deteksi, bisa kita ukur, itu adalah hormon yang bahagia. Atau parameter yang lain. Ya, teman-teman sosiologi bisa membuat indikatornya. Indikator seorang bahagia itu adalah A, B, C, D, dan seterusnya. Ya. Yang bisa membuat bahagia, yang bisa membuat indikator, itu adalah teman-teman dari sosiologi. Tapi bagaimana indikator-indikator tersebut ditransformasi ya, menjadi suatu sensor ya, yang nanti bisa untuk mendeteksi bahwa seseorang itu punya tingkat kebahagiaan sekian persen atau sekian tingkatan, sekian level dan sebagainya. Apakah diukur hormonnya atau diukur yang lainnya. Parameter-parameter itu yang membuat teman-teman saintek, teman-teman social science, teman-teman sosiologi. Nah, yang membuat alatnya adalah teman-teman elektro, teman-teman teknik mesin. Gitu. Kolaborasi itu ya bisa menghasilkan satu bentuk produk yang bisa digunakan untuk mendeteksi kebahagiaan seseorang. Ketuanya siapa? Orang sosiologi tidak masalah, anggotanya orang elektro tidak masalah. Karena orang elektro tidak akan bisa membuat parameter-parameter ya atau indikator atau variabel tentang kebahagiaan. Yang bisa membuat adalah orang sosiologi. Orang sosiologi tidak bisa mendeteksi secara sensor. Ya, yang bisa membuat adalah orang elektro. Kolaborasi dari sekian multidisiplin ilmu menghasilkan suatu produk yang bermanfaat, ya itulah bisa kita lindungi. Seperti itu, Bu. Jadi jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan diri. Ya. Jangan memaksakan diri, memaksakan keilmuannya sendiri jalan ya Pak. Jadi ya. Jadi saya sendiri juga sering kolaborasi dengan teman-teman social science. Jadi misalnya kalau kita ingin membuat suatu alat untuk mengukur misalnya desibel musik misalnya atau yang lainnya. Saya perlu teman-teman dari seni rupa. Gitu, Bu. Oke, terima kasih. Jadi tetap harus ada kolaborasi. Jadi satu tim itu multidisiplin ya Pak. Ya. Pak Bogi menyiapkan indikator-indikator mengenai indikator sosial, kemudian indikator sosial itu dikonstruk jadi suatu alat misalnya, ya menghasilkan satu produk. Ya. Nah, seperti itu Pak, caranya. Dan nanti prakteknya dengan naik perahunya jenengan tadi ya Pak? Oh iya, harus betul. ngajak kita. Ya. Oke, terima kasih. Kita harus dapat masukan. Oke, monggo Ibu Bapak sudah bisa di-unmute. Karena banyak sekali memang yang bertanya selama ini ganjalan kita bagaimana hasil-hasil Abdi Mas dihakikan atau bagaimana suka dukanya Bu Indah nih dalam turun ke masyarakat karena tidak mudah. Monggo ada lagi? Kalau Pak Bay ini bertanya, Pak Alfian lagi nih. Disimpan dulu Bu Indah. Ini mungkin pengalaman nih Pak Bay. Kalau ada yang memakai mereknya tanpa izin.
Nggak ada izin ke kita, Pak. Itu pengaduannya kemana? Dan apa hak inventor itu yang dilanggar itu? Merek ya, mereknya sudah dilindungi apa belum? Kalau sudah didaftarkan, sudah ini Pak, berarti. Sudah dapat granted apa belum? Sudah granted apa belum mereknya, Bu? Hanya didaftarkan saja. Wah, itu. Ya, Perbedaannya kalau saya berikan terdaftar penjelasan. SAS sertifikatnya belum keluar, Ya, katanya yang first file itu yang sudah daftar meskipun belum keluar sudah diakui Pak katanya. ya, betul. Jadi gini, kalau masih terdaftar statusnya, belum granted ya, siapa saja boleh menggunakan merek itu, Bu. Ya. Tetapi kalau begitu sudah granted, maka yang first to file, yang daftar pertama itulah yang diakui. Ya. Yang menggunakan berikutnya, ya, menggunakan berikutnya, ya, kok namamu iki piye carane? tidak akan dikasih, ya, dan tidak boleh menggunakan merek itu lagi. Jadi first to file memang berlaku, ya, tetapi tidak bisa untuk ngeklaim. Baru bisa untuk ngeklaim setelah granted mereknya. Ya, jadi misalnya contoh ya, saya jualan, gitu ya, jualan produk, mereknya AB. Bu Isna juga menjual produk mereknya AB. Pak Alfian, dodolan kok laris gitu ya. Bu Isna ikut jualan dengan merek yang sama, AB, gitu ya. Saya sudah daftarkan, ya Bu Isna belum, misalnya gitu. Ya, saya jual, gitu ya. Kemudian setelah 6 bulan, 7 bulan atau 8 bulan sama-sama punya untung kan? Bu Isna untung, saya juga untung. Saya tidak bisa mencegah Bu Isna untuk jangan Bu, itu merek saya tidak bisa. Ya, begitu granted, jebret gitu ya, begitu granted, ya, pada bulan ke-8, maka saya akan menghubungi Bu Isna, ini merek sudah granted, Ibu mau melanjutkan menggunakan atau berhenti, gitu ya. Nah, kalau oke Pak, saya mau menggunakan tetapi dengan kerjasama, berarti Bu Isna harus membayar royalti ke saya. Gitu. Kalau tidak mau, baru bisa diperkarakan. Ya. Lapornya ya ke DJKI, nanti ada kalau tidak salah komite banding namanya, Bu. Ya, kita mengajukan surat ke sana. Tapi kalau belum granted tidak bisa. Ya, jadi seperti itu, Bu. Ya. Oke. Jadi harus nunggu granted dulu baru kita bisa memperkarakan atau menuntut. Ya, betul. Baru bisa memperkarakan. Ya. Tetapi first to file memang penting. Jadi DJKI akan menyetujui yang first to file tadi. Kalau yang pendaftar berikutnya tidak akan setujui, kalah dicek. Ya, karena sistem KI itu adalah first to file. Ya. Ya. Begitu penjelasannya. Oke, begitu Pak Bay. Untuk Pak Bay. Monggo Ibu Bapak yang lain, pertanyaan bisa ditulis di chat kalau malu menyuarakan. Ya ini kalau webinar itu minumnya disediakan sendiri. Sama Pak, saya juga sendiri. Monggo kalau mau yang mau minum dulu silakan. Bu Indah enak itu, jeruk anget biasanya Bu Indah. Bu Indah, suaranya mana Bu Indah? Bu Indah, ada yang japri juga nih. Ya Bu Indah dulu Pak. Nggih, untuk Bu Indah. Pengen tahu karena saking banyaknya pengalaman jenengan nggih Bu Indah sampai ke seluruh Indonesia, bukan hanya Bu Indah saja yang memberikan apa ya informasi, tapi juga beliau-beliau yang tahu Bu Indah tahu dari publikasi informasi. Nah itu pasti ada suka duka nih Bu. Yang paling susah, yang paling sulit ditembus ke masyarakat itu masyarakat yang seperti apa dan saat itu melakukan program apa Bu? Karena kita kebanyakan banyak nih yang bukan pengabdi atau dosen-dosen yang nggak suka di lapangan itu pasti waduh turun ke masyarakat ini susah. Waduh ketemu masyarakat nggak bisa menghadapi dan sebagainya. Itu banyak meskipun dari dosen itu sendiri. Monggo, Prof. Indah, share pengalaman dan keteguhannya. Masih di unmute Bu, masih di mute. Halo, Bu Indah masih di mute.
Pak Bay. Halo, belum bisa, Bu? Di-mute sama hostnya. Kalau hostnya nggak buka kan nggak bisa unmute. Iya. Monggo. Terima kasih Bu Isna. Ya kalau ya memang gini apa? Yang pertama sih kita kalau saya sih gini. Kalau kalau kita masuk ke dalam satu komunitas atau lembaga atau pemerintah daerah itu kan dia punya budaya berbeda-beda ya. Dia punya karakter berbeda-beda. Nah, makanya sebelum kita berangkat ke suatu gitu ya, kita mau kemana atau kita punya tujuan kemana gitu, yang paling penting buat kita tahu mereka. Kalau tahu tuh kan kita mengenal. Misalnya contohnya kayak Batu, dia punya programnya apa sih gitu. Oh, dia kan visinya kan apa namanya? Pengembangan pariwisata internasional ya. Terus kemudian pertanian organik itu seperti. Jadi kita kenal dulu mereka. Terus itu yang pertama. Yang kedua, tujuannya tidak mencari koin tadi. Ya. Kayak yang diceritakan oleh Pak Alfian, karena Pak Alfian juga nanti kalau koin ngikutin sendiri ya Pak ya. Kalau sudah ada kredit poin pasti koinnya ngikutin sendiri. Pasti kelunding. Jangan dengan tujuan utama mencari koin. Tujuan utama kita adalah membantu mereka. Jadi ketika tujuan kita membantu mereka itu bahasa yang paling menurut saya ya bahasa yang paling tinggi ya. Mereka pasti merasakan kalau kita mau membantu mereka itu pasti mereka merasakan. Jadi tidak ada tujuan selain artinya gini lah. Membantu. Tujuan kita tulus untuk membantu. Kemudian yang ketiga, yaitu tadi, kita tidak ujuk-ujuk. Ya komunikasi dulu. Kalau saya sih biasanya, misalnya contoh, kayak waktu pertama kali masuk Bondowoso itu ya. Saya kan orang Sunda, yang jadi orang Jawa gitu ya. Udah jadi orang Jawanya juga nggak benar, bahasa Jawa juga nggak beres gitu kan. Terus tiba-tiba saya masuk ke daerah Madura yang mereka tidak mengerti bahasa Indonesia. Terus gimana ya caranya gitu ya? Ya itu pakai bahasa kalbu itu loh. Jadi bahasa kalbu itu kan bahasa orang ikhlas ya. Kita tujuannya baik gitu. Terus kita cari di sana siapa kira-kira yang bisa apa istilahnya menyampaikan ide-ide kita atau menyampaikan maksud kita. Makanya kalau di dalam membuat tim kegiatan itu, kalau saya nggak pernah sendirian dari UMM, nggak pernah. Jadi ada tim istilahnya backupnya. Misalnya contohnya saya punya tim ahli, tim teknis, tim lapang dari UMM. Tapi saya juga punya tim ahli, tim teknis, tim lapang dari daerah tersebut gitu loh. Dari pemerintah daerah tersebut misalnya. Atau dari BPP-nya, atau dari dinasnya, atau dari lembaganya. Karena saya, apalagi setingkat saya, pekerjaannya banyak, nggak mungkin kita ngerjain hal-hal yang teknis itu sendirian gitu. Itu mesti seperti itu. Terus kemudian, itu dulu ada ilmu sosiologi pedesaan itu, pengarangnya saya lupa siapa. Jadi kalau kita masuk ke dalam satu khalayak sasaran atau dalam satu komunitas atau dalam satu masyarakat, waktu kita berkumpul tuh kita tahu kok siapa tetuanya di situ, siapa istilahnya itu orang yang dihormatin. Nah, kita juga bisa masuk ke sana. Jadi pelajaran teori sosiologi pedesaan itu benar. Contoh Situbondo itu kalau, ini mungkin Bapak Ibu ada dari Situbondo itu apa karena kata kiainya dia pasti manut, ya sudah, bupatinya juga manut sama Pak Kiai. Nah, kita masuknya ke kiainya, kenalan, apalagi saya Muhammadiyah, masuk ke tempatnya NU, tuh ranahnya NU, ya nggak masalah apa-apa sama-sama orang Islam kok. Saya pernah masuk ke pondok pesantren yang sangat terkenal di Situbondo, mereka mau mengembangkan pertanian organik, derdeknya enggak. Cuman saya ini kan perempuan ya, masuk ke dunia lelaki, itu kan bapak-bapak semua dengan santrinya yang cowok semua. Ya, bismillahirrahmanirrahim aja. Pokoknya tujuan kita baik. Dan akhirnya apa? Di luar dugaan saya,
ternyata Pak Kiainya sangat terbuka, terus kemudian kita menjelaskan masuk akal mereka gitu ya. Akhirnya mereka menerima dan itu mendukung. Akhirnya pertanian organik itu menjadi program prioritas di Situbondo waktu itu. Nah itu mereka mencari saya memang, karena sudah dipublikasi di mana-mana bahwa UMM berhasil mendampingi pertanian organik di Bondowoso. Akhirnya ya beberapa kabupaten itu cari. Nah seperti itu, jadi apa ya, itu tujuannya baik, tulus, terus kemudian kita pegang orang-orang yang memang berpengaruh di situ, begitu ya. Terus kemudian, dan jangan, kita kan kadang-kadang gini, terdesak waktu, minta tanda tangan untuk kerjasama, kemitraan, tiba-tiba saknyet minta tanda tangan. Waduh, kalau dengan pemerintah daerah nggak bisa begitu. Nggak usah pemerintah daerah, masyarakat, kelompok masyarakat pun nggak bisa begitu. Ya kita kenalan lah dulu. Kadang-kadang program di dalam, kalau di Universitas Muhammadiyah Malang kan ada program di dalam ya, internal program ya, skim-skim di dalam itu. Itu program di dalam itu kita buat, kita gunakan untuk kita berkenalan dengan mereka. Kita buat program, kemudian berkenalan, mereka tahu kita, kinerja kita seperti apa. Akhirnya nanti kalau mereka punya program prioritas, atau punya program di dalam RPJMD-nya mereka, atau mereka punya program di renopnya mereka, operasional setiap tahun, mereka ingat kita. Oh itu ada yang dari Malang tuh Bu Indah gitu. Diundang deh kita. Nah, kita seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu saya yakin dengan pemerintah daerahnya sendiri tahu persis ya mereka tujuannya apa dan sebagainya, kita bisa masuk. Saya sendiri itu seperti gini loh, kayak dukun itu loh. Kalau di daerah lain itu dipakai di mana-mana gitu ya, di Malang sendiri enggak. Jadi kayak dukun, kalau dukun kan di daerahnya sendiri nggak diakuin gitu ya, kesaktiannya ya, saktinya kalau dari luar daerah gitu ya. Justru kalau di Malang itu, ya ada kegiatan di Malang tetapi tidak menjadi program prioritas kalau di daerah lain. Kalau di daerah lain tuh, 1 tahun dia bisa di angka 500-600 juta untuk satu program tuh bisa. Kalau di Malang itu malah belum bisa. Saya mendampingi di Kabupaten Malang dengan Pak Alfian juga di DRD. Kemudian saya dampingi juga beberapa kegiatan di Kabupaten Malang dan Kota Batu, tetapi tidak sebanter di daerah lain gitu. Jadi saya ingat gini, oh iya dukun kan tidak sakti kalau di daerahnya sendiri, makanya kudu keluar daerah ya Pak Alfian ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, tapi dimanapun dengan pemerintah daerah atau dengan BUMD atau dengan apa istilahnya itu, dengan perusahaan atau industri, saya yakin sama semua. Kita satukan visi misi dengan mereka, terus kemudian mereka punya keahlian apa, kita punya keahlian apa. Jangan memaksakan diri kita untuk punya keahlian seperti mereka gitu. Seperti orang lain gitu ya. Kita punyanya apa, itulah yang kita tekuni dan kita kembangkan. Insya Allah nanti kalau ada kegiatan-kegiatan kita di lapang itu justru nanti akan bisa menjadi risetnya kita, bisa menjadi program pengabdiannya kita lagi kok. Jadi banyak sumber daya yang ada di lapang yang bisa kita manfaatkan. Mungkin itu Bu Isna. Kadang kita sendiri yang terlalu takut, ketakutan sendiri nggih Bu, belum melangkah sudah Iya. Nanti dan sebagainya gitu nggih. Ya nuwun aja ke pemerintah daerahnya. Nggih. Ya ini ada BUMD kita tuh Kenapa Bu? Halo? Itu ada program-program pendampingan dan mereka butuh perguruan tinggi untuk bekerja sama. Benar. Walaupun mereka jumlahnya sedikit, sekitar 30-35 juta untuk pendampingan satu klaster misalnya. Kalau di saya pas Halo? Wah, saya kok tidak bisa mendengar ya. Warahmatullahi juga. Dan seterusnya. Nanti kegiatannya bersama NM di daerahnya mereka masing-masing. Oke, agak terputus tadi Bu Indah. Apa saya saja ya? Halo? Apa bisa didengar, Ibu, Bapak? Kenapa tiba-tiba mati? Iya. Jadi sesuai dengan daerahnya masing-masing, nanti Bapak Ibu bisa ikut bantu. Dan itu tidak terbatas pada pertanian, jadi ada industri, ada nanti banyak bidang. Ekonomi kreatif dan seterusnya.
Nah, itu Ya, nanti banyak. kalau misalnya boleh juga nggak apa-apa, mungkin diskusi yang akan datang kita undang direkturnya untuk itu, untuk Yang lain deh, mitra. klasterisasi. Saya ada kontaknya, nanti bisa kita undang mereka dan bisa bekerja sama dengan kita. Jadi nggak cuma Pertamina aja yang ada dana-dana. Walaupun tidak sebesar Pertamina, dia juga ada dana-dana pendamping. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Siap. Oke, matur nuwun Bu Indah. Saya juga mungkin share sedikit aja. Nanti Pak Alfian ini juga, Pak, bukan hanya tentang koin tadi. Ternyata kan kita di masyarakat memang harus, saya yang merasa, saya share berasa banget itu, ada salah satu mahasiswa saya yang berada di daerah terpencil gitu ya, tambak terpencil gitu. Dia kepingin daerahnya maju gitu. Maju, akhirnya kita bisa datang ke situ, turun ke situ. Yang pertama kita masukin dengan program KKN PPM, habis itu berlanjut ke IBW. Setelah itu ada internal dana-dana internal yang lain, dulu sempat dimonef sama Pak Untung. Maaf, Pak Sigit. Padahal daerahnya kita hanya bisa jalan kaki sama naik perahu getek atau naik motor. Nah, dengan ketulusan kita tadi, seperti yang Prof. Indah share, bahwa sampai sekarang daerah tersebut tidak mau dibina oleh institusi lain, hanya mau Umsida saja. Karena dari awal yang mendampingi, dari situ daerah Payo akhirnya kita borkan titik sumur air murni beroksidasi itu Ibu Bapak. Jadi dari situ terus listrik mulai masuk dan sebagainya. Nah, loyalitas mereka yang kita dapatkan tadi, kalau kelunting-kelunting enggak ada kayaknya. Hanya kepercayaan dan kebahagiaan kemajuan masyarakat tersebut. Itu luar biasa, itu kita rasakan. Saya rasakan banget. Oh, enggak, saya enggak mau dibina yang lain. Ini binaan Umsida dari awal. Itu luar biasa. Jadi itu adalah hasil-hasil dari pengabdian, ya, Prof, yang bisa dirasakan. Betul, terasa banget. Oke, Ibu Bapak, yang lainnya monggo. Ada lagi nih Pak Alfian. Kalau tentang SOP Pak, apa SOP itu bisa dipatenkan atau hanya mandek di hak cipta? Ya, baik. Terima kasih Bu Isna. Bertanya begitu. Ya. SOP maksudnya bukan mandek di hak cipta, Bu. Jadi hak cipta dan paten itu sejajar ya posisinya, sama-sama jenis varian dari kekayaan intelektual gitu ya. Cuman tinggal nanti kalau karyanya seperti ini atau temuannya seperti ini masuk hak cipta atau masuk paten atau masuk yang lainnya. Nah, SOP, standar operasional prosedur ya, itu kalau nanti SOP itu dalam bentuk proses gitu ya, yang menghasilkan produk gitu ya, misalnya Ibu punya SOP untuk membuat produk herbal misalnya, membuat produk herbal, maka di situ SOP itu bisa kita ajukan ke paten, asal itu berupa proses yang nanti bisa menghasilkan suatu produk. Contoh, bagaimana SOP atau cara atau proses pembuatan produk herbal anti-aging, anti penuaan. Jadi kalau minum itu nanti jadi awet muda 10 tahun. Jadi kalau Bu Isna umur sekarang 30, nanti bisa jadi remaja 20 tahun lagi, misalnya. Bukan umurnya, tapi wajahnya. Misalnya seperti itu. Ya. Mau Bu Isna? Harus minum pil herbal anti-aging. Ya. Misalnya gitu. Jadi proses yang bisa menghasilkan produk yang bermanfaat bisa paten. Tapi kalau hanya sekedar SOP, misalnya itu bentuknya model ya, atau sistem atau mekanisme tertentu untuk mengkondisikan masyarakat misalnya. Contoh misalnya model misalnya tanggap bencana misalnya ya, model tanggap bencana longsor ada sendiri, tanggap bencana banjir ada sendiri ya. Isinya adalah sistem, mekanisme ya, atau alur-alur. Nah, itu nanti tetap itu masuk ke hak cipta. Ya.
Nah, seperti itu. Instrumen bisa masuk hak cipta. Ya, alat ukur tes misalnya masuk hak cipta. Itu. Tapi kalau alat ukurnya itu berupa device ya, ada produknya, ada alatnya, kemudian disensorkan untuk melihat kebahagiaan seseorang, Bu Isna saat ini bahagia atau tidak misalnya. Nah, disensor bagian apanya yang bisa melihat itu, nah itu masuk ke paten. Jadi intinya kalau proses menghasilkan produk atau produk menyelesaikan masalah itu paten. Lainnya masuk hak cipta. Ya. Oke. Termasuk berlaku untuk jasa nggih, Pak? Jasa ya bisa nggih? Jasa apa itu, Bu? Nah, Jasa apa maksudnya, Bu? mungkin tidak menghasilkan produk. SOP Ada jasa. contohnya, enggak Pak? SOP jasa ya. Ya, Ya, SOP jasa masuk hak cipta, Bu. mau tetap hak cipta nggih. Ya, Yang masuk. paten tadi ada proses untuk itu. Proses untuk menghasilkan produk atau produk untuk menyelesaikan masalah. Oke. Nggih. Nah, ini Ibu Bapak waktunya dibatasi sampai jam 3. Nanti kita nggak mau tiba-tiba mati. Satu pertanyaan terakhir untuk Pak Alfian dan Bu Indah. Bu Indah, jenengan selama ini sudah ada paten dari Abdimas enggak, Bu? Jadi teman-teman nih pengen tahu contohnya. Dan juga untuk Pak Alfian, Abdimas yang dipatenkan, Pak. Selama ini apa contohnya, Pak? Jadi produk dari kegiatan Abdimas, tadi kan ada kerjasama dengan tim yang lain, teknik, sains, nah itu yang bisa dipatenkan itu bentuknya seperti apa? Dan di pelaku Abdimasnya sendiri nih, Prof. Indah, ada paten apa, Bu, yang sudah bisa diraih? Supaya kita menginspirasi kita juga. Monggo, Bu Indah. Alfian. Enggak, Bu Indah dulu, Bu Indah. Enggak. Karena dikti pemerintah maunya muaranya sekarang KI, nggih Pak. Jadi Ya. Abdimas pun harus mengarah ke situ. Ya, jadi gini, kalau Ibu mau mengusulkan luaran Abdimas, salah satu luarannya adalah HKI. Ya. HKI silakan mau hak cipta, mau merek, mau paten silakan. Ya. Cuma begitu paten ditanya, apa sih luarannya? Oh, produk TTG. Berarti ada produk yang menyelesaikan masalah. Atau saya punya satu proses yang nanti bisa menghasilkan produk gitu ya. Membuat obat herbal atau yang lainnya. Itu berarti masuk paten. Tapi kalau misalnya saya nanti hanya menghasilkan satu model pembelajaran atau model apa mengatasi konflik adat misalnya, atau mengatasi apa namanya model untuk tanggap bencana misalnya. Nah, itu masuknya ke hak cipta. Ya. Kalau untuk saya sendiri, saya punya sekitar 7 paten yang sudah granted dan ada 4 atau 5 yang sedang terdaftar menunggu granted-nya. Jadi total sekitar 10 atau 11 paten, 6 atau 7 yang sudah granted. Salah satunya bukan salah satu, ada beberapa yang tadi saya tampilkan tadi, Bu. Kapal penebar pakan ikan, ya, kemudian ada apa namanya wind turbine double acting, itu hasil pengabdian masyarakat. Ya. Oke. Jadi kolaborasi juga nggih Pak, tentunya. Kolaborasi dengan teman-teman sosial sains, karena untuk pengkondisian awal ya. Jadi untuk pendekatan ke masyarakat yang disampaikan Bu Ida tadi sangat penting. Tidak tiba-tiba kita membawa teknologi terus dincepno di sana, tidak bisa. Mungkin bisa diobrak-abrik karo orang sana itu. Tapi bagaimana meyakinkan dia bahwa teknologi itu penting untuk meningkatkan kinerja atau meningkatkan performa dari produksi dia. Gitu. Harus seperti itu dulu. Kulon nuwunnya harus ada. Nggih. Nuwun Pak Alfian. Monggo Bu Indah. Nggih. Kalau saya punya 4 paten tapi semua belum granted, tapi alhamdulillah semua sudah menghasilkan koin. Berapa lama itu Bu? Sebentar, penasaran. Dari mengajukan memasukkan sampai sekarang itu belum granted. 8 tahun. Wow.
Hitung ya. Karena kalau saya kan urusannya mikrobiologi, jadi rodon jelimet ya. Kalau alat jelas itu secara fisik bisa kelihatan. Kalau mikrobiologi agak lama. Tetapi saya sudah bekerja sama dengan industri, dan industri sudah mengerti. Jadi nanti kalau keluar granted, biaya pemeliharaannya sudah dipelihara oleh perusahaan. Oh gitu. Kemudian, sebetulnya kalau kita pengabdian masyarakat itu banyak sekali yang bisa kita patenkan, daftarkan ciptanya, banyak. Contoh, kalau bidang saya ya, membuat formulasi untuk pupuk organik mereka supaya pupuknya bagus, itu ada komposisinya. Komposisinya bisa kita daftarkan patennya. Tinggal nanti rundingan aja sama kelompok masyarakatnya, nanti patennya itu milik siapa gitu. Kalau kita memang yang membuat dari awal sampai akhir komposisinya, ya boleh jadi milik kita. Mereka sebagai pengguna. Nah, nanti tinggal bagaimana membayar royaltinya dari paten tersebut. Petani kita itu hebat-hebat loh. Bu Indah, ini kan pupuknya Bu Indah yang formulasi. Nanti saya kasih royaltinya Bu Indah, tapi nggak banyak ya. Jadi setiap dia memproduksi sekian ton, saya dikasih uang. Saya bilang, Bapak nggak begitu. Saya bilang kalau untuk petani mah ya, nanti untuk mereka aja gitu. Nah terus itu boleh kita. Terus kemudian contoh, Bapak Ibu membuat agensi hayati, membuat pestisida nabati, kan ada komposisinya, ada formulanya. Nah, formulanya itu bisa didaftarkan patennya. Nanti mungkin Pak Alfian bisa nambahkan. Ya. Kemudian bisa daftarkan mereknya, bisa daftarkan ciptanya. Ciptanya contohnya Bapak Ibu kan pasti membuat modul ya. Buat buku, buat modul itu bisa daftarkan ciptanya. Jadi sambil kita cetak, kemudian kita daftarkan ciptanya untuk produk-produk luarannya kita. Kemudian selain itu contoh kita membuat satu model misalnya model kan ada beda daerah beda model kita dalam model pendampingannya gitu ya. Nanti ini begini, ini begitu. Itu nanti dalam membuat model juga bisa kita daftarkan ciptanya sebetulnya. Ya, cuman poster juga begitu. Kalau kita mendesain sendiri posternya, kemudian desain itu tidak berdasarkan gambar-gambar yang dari internet, tetapi kita mendesain sendiri. Misalnya kita minta tolong anak desainer ya, istilahnya itu desain grafis misalnya ya. Dia mendesain sendiri, boleh aja kita daftarkan ciptanya ya. Asalkan kita rundingan aja sama si anak yang punya desain grafis itu, nanti hak ciptanya milik kita karena kita bayar mereka, misalnya seperti itu. Banyak lah. Kalau saya sih emang orangnya nggak telaten daftarin cipta-cipta gitu, makanya walaupun bekerja di masyarakat sudah hampir 30 tahun gitu ya, tapi produk-produk inovasinya tidak didaftarkan ke sana. Karena sudah bingung ngurusin masyarakatnya, yang penting masyarakatnya sejahtera, bahagia katanya Pak Alfian, yang penting bahagia ya Pak. Kalau bahagia itu bukan koin yang kita dapatkan, tetapi surga yang kita Bu Isna, jadi kalau Bapak Ibu mau menghasilkan satu luaran sejak awal, misalnya kita sekarang program nih awal nih ya, sejak awal sudah bisa kita petani, kita nanti mau mendapatkan luaran apa, potensi patennya berapa, hak ciptanya berapa, bisa jadi merek berapa, merek dagang berapa, misalnya desain industrinya bagaimana, apakah ada desain industri dan seterusnya. Bapak Ibu membuat desain industri, produksi misalnya pupuk cair organik untuk UMKM itu ada desain industrinya. Nah, itu bisa kita patenkan. Itu sih kalau menurut saya, kan ahlinya Pak Alfian, Pak Alfian yang mengeksekusi gitu ya. Kalau susah tinggal telepon Pak Alfian, sekarang Pak saya kirim filenya untuk ngurus paten apa cipta gitu ya. Cepat Pak Alfian mah ya. Bisa cepat. UMM juga ada. Mungkin Bapak Ibu di sini udah ada yang kayak Unida udah ada kalau nggak salah ya. Sentra kemudian Unsida udah ada? Ada. Nah, kalau udah ada enak lah. Kan sekarang online ya Pak Alfian ya? Online, Bu. Tinggal online gitu. Tinggal transfer, tinggal nunggu. Ini saya, iya. Kemarin saya daftar paten ini ada berapa? 2, itu cepet juga. Daftar, terus kemudian berapa hari kemudian saya udah dapat approval-nya, kemudian berapa hari kemudian saya udah dapat bahwa kita diterima. Cepat. Yang nggak cepat. Sehari, 2 hari sudah dapat. Oke, udah selesai kok. Ya. Ya,
anu aja, banyak-banyakin aja. Terus kalau gitu, kalau bisa juga begini, kalau kita mau dapat kredit poin ya Pak Alfian ya, daftarkan aja paten sederhana gitu kan. Kalau paten sederhana kan satu klaim, satu paten kan satu klaim. Ya. Kan yang dinilai sama angka kredit kita kan yang penting jumlah Sertifikat patennya ya. kredit paten. Banyak. Misalnya kita punya klaim 10 ya daftarin aja 10 paten sederhana, dapat 10 kali sekian kreditnya. Beres ya. Insya Allah lah kalau bikin-bikin gitu, kalau saya bukannya gampang ya, tetapi Bapak Ibu sesuai dengan bidangnya. Semakin kalau Bapak Ibu sesuai bidangnya akan semakin cepat, karena yang mengetahui Bapak Ibu sendiri. Kalau dikasihkan konsultan paten, konsultan hakim malah harus diskusi dulu sama aja gitu ya. Itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Oke, satu lagi. Kalau mau luaran itu bisa jadi paten, Bapak Ibu pada waktu membuat proposal atau membuat proposal lah ya, itu tinjauan pustakanya kalau bisa sudah tinjauan pustaka paten ya Pak Alfian, betul ya? Jadi kita mencari paten-paten yang lain yang sama nggak sama kita gitu. Searching paten, Bu. Ya untuk drafting. Jadi tinjauan pustakanya tuh drafting paten gitu ya. Jadi cari paten-paten yang lain sebagai pustaka kita. Nah, nanti kalau mau daftarkan paten tinggal enak aja. Bikin deskripsi itu udah ada. Sudah tahu. Udah ada. Ya, tadi sudah saya kasih linknya itu Bu Isna. Teman-teman nanti bisa searching lewat situ. Ya, betul. Di searchingnya, tinjauan pustakanya searching paten. Jadi tidak hanya searching jurnal ilmiah. Itu mungkin Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian, ada lagi? Ya, cukup Bu. Tergantung konsumen permintaannya apa. Nanti saya mau mengembalikan ke tuan rumah, Pak Bedowi dulu. Jadi mulai dari sekarang memang design thinking kita harus mulai memikirkan di tiap program kita, di tiap kegiatan 3 itu kita itu luarannya apa. Dan sekarang paten KI wajib dimasukkan. Salah satu luarannya itu harus ada. Jadi kita supaya proposal kita disenangi sama reviewer, itu harus ada luaran HKI-nya. Ya, sekarang HKI-nya harus masuk. Jadi termasuk kita nih mengubah image para pengabdi nih Pak, Ibu. Jadi yang dulu ngabdi itu langsung ke masyarakat, buang ke masyarakat langsung, terjun langsung gitu kan. Ilmiahnya, tulisannya, jurnalnya dan sebagainya itu nomor sekian. Nah, mulai sekarang itu PR kita untuk itu juga masuk di desain thinking kita, di luaran-luarannya. Begitu nggak Ibu Bapak? Terima kasih pada Bu Prof. Indah, Pak Dr. Alfian. Mohon maaf untuk Ibu Bapak semua yang pertanyaannya belum sempat terjawab, nanti bisa kita jawab di grup Litmas dan di kesempatan yang lain. Saya selaku moderator, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isna. Terima kasih Bu Indah, Pak Alfian. Baik Bapak Ibu, sesi ini sudah berakhir. Semoga ini menjadi manfaat buat kita semua. Ini kami rekam sehingga nanti kita tayangkan ulang nanti di YouTube-nya Flipmas, jadi bisa dipelajari kembali. Untuk materinya nanti kita share. Untuk Pak Alfian sudah kami share di kolom chat-nya Zoom. Nanti Bu Indah bisa menyusul, nanti dikirim ke saya, nanti saya sharekan di grup Flipmas. Baik Bapak Ibu, sampai di sini saya sebagai host minta maaf apabila ada tutur kata, sikap yang kurang berkenan, pelayanan kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saya pamit dulu. Terima kasih Bu Indah, Bu Isna, Pak Bedowi. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Matur nuwun Bu Indah. Ayo, Jang Isna. Waduh, kapan ya kita kopi darat ya? Ya, ayo. Saya kangen. Saya nggak kopi darat, Bu Indah. Kopi hitam aja. Kopi hitam ya? Ya, saya pamit ya. Ada pertemuan lain ini. Waduh, webinar terus. Terima kasih.
Terima kasih Bu Indah. Terima kasih yang dari jauh, dari Terima Bandung, kasih ya. Bandung, Ya. UN Bengkulu, Mataram, Utara, sampai Mojokerto. Mojokerto. Mojokerto ngantuk. Mana lagi ya ini ya? Kediri.